Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan dan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dibacakan oleh anggota kami. Yang pertama, Al-Adiyat, membahas tentang sistem filsafat dengan pendekatan ontologis. Yang kedua, Cantika, membahas tentang sistem filsafat dengan pendekatan epistemologis. Yang ketiga, Dian Rahmawina, membahas tentang sistem filsafat dengan pendekatan aksiologis. Yang keempat, kita tulis saya sendiri, membahas tentang pengertian ideologi. Yang kelima dan enam, Sylvie Aguilera dan Intan Faharenelha, membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Dan selanjutnya anggota kami akan membahasnya satu persatu dalam video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dalam penjelasan anggota kami. Selamat menonton. Landasan ontologi filsafat Pancasila. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang teori yang membicarakannya. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 asas yang berdiri sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Maksudnya, pada hakikatnya manusia memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralisasi atau modulasi sebagai berikut. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Ontologi mempelajari ciri hakiki atau pokok dan keberadaan atau being yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang secara khusus. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah meng, ada, atau menjadi. Akultas atau potensialisasi, nyata atau nampak perubahannya. Eksistensi atau non-eksistensi, hakikat kemutlakan yang terdalam. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dan epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief sistem Pancasila menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pendekatan aksiologis. Pancasila sebagai alat pemersatu kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia sehari-hari. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa tokoh perumus Pancasila yaitu
Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion dan logos, yang berarti teori tentang nilai. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yaitu yang pertama etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral, yang berasal dari bahasa Latin mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya, pengertian aksiologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Jujun S. Surya Sumantri. Dalam bukunya, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada Bramel. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, moral konduk, atau tindakan moral, melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, atau ekspresi keindahan, melahirkan suatu keindahan. Yang ketiga, socio-political life, atau kehidupan sosial politik, melahirkan atau memunculkan filsafat sosiopolitik. Selanjutnya, menurut Katsov mendefinisikan bahwa aksiologi adalah sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Definisi landasan aksiologi Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nilai itu suatu yang berguna. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi dari secara bahasa dan istilah. Ada yang secara bahasa dari bahasa Yunani dan Inggris, yaitu idea yang artinya gagasan. Kata dari Yunani, oida adalah mengetahui. Logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi yaitu mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, idea disamakan artinya adalah cita-cita. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt d'Estranci, seorang ahli filsafat dari Prancis pada tahun 1796, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Ahli filsafat mengatakan dari Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu berdasarkan bidang politik dan ekonomi. Yang kedua dari Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup. Selanjutnya dari Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi yang doktriner
bila mana ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut dirumuskan secara sistematis. Pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat pemerintah dan aparat partai. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi yang pragmatis, apabila ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terrinci, namun dirumuskan secara umum dan hanya prinsip-prinsipnya saja. Dan ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem politik, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan ideologi yang lainnya yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah, melainkan dengan peraturan kelembagaan, contohnya seperti individualisme dan liberalisme. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem kebenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulannya bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh oleh sistematis. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulannya bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Sebagaimana dikutip oleh Kailan mengemukakan bahwa ideologi negara dalam artian cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar dari suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan dengan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang diantara lain yang pertama mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, dilaksanakan, dilestarikan, diamalkan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan rela berkorban. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen, keterikatan untuk mewujudkan semakin dalam-dalamnya kesadaran ideologi seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen yang akan dilaksanakan. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu, mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral dan normatif dianggap benar dan adil dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan oleh masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tetap pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, artinya pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia. 1. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu A. Sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. Yang B. Sebagai penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. 2. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai berikut. A. Menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. B. Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain. C. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. 3. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagaimana negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, pada sila ketiga fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini, yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara berhasil merumuskan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara atau disebut juga falsafah negara, berarti Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberi pengertian bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara atau 3 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kebudayaan. Yang kedua, asas religius. Yang ketiga, asas kenegaraan. Para pendiri negara tidak sekedar memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dalam kehidupan bernegara memiliki makna, arti penting, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ada dasar dari sumber hukum nasional, dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara melanjutkan akutif daripada sekedar bernegara. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma tertinggi dalam negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia digunakan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu mengenal tata kehidupan bernegara harus didasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka seluruh kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Konsekuensi dari dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dijabarkan dari Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan sendiri. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, bagi hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintah termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional.